Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, udah berapa minggu ya kita nggak ketemu di sekolah? Pasti kalian kangen kan ke sekolah? Kangen jajan di kantin, kangen ketemu teman-teman, kangen sama pacar. Ya, Sombong amat, sombong amat. terus yang nggak punya pacar dikangenin sama siapa ya? Yang nggak punya pacar dikangenin sama siapa ya? Terus kalian juga kangen kan sama bapak ibu guru, apalagi sama ibu. Nah, kalian itu kan ya mesti sabar ya dalam menghadapi cobaan ini. Waktu dulu kan kalian pingin banget ya libur panjang. Nah, sekarang emang libur panjang, tapi tetap aja kan ya kalian mengerjakan tugas dari bapak ibu guru. Ya harus semangat. Ya ibu juga ini kan semangat nih membuat ini ya buat kalian. Nah, kalian ya harus menghadapi cobaan ini ya mesti sabar ya. Pokoknya kalian harus tetap jaga kesehatan juga ya walaupun di rumah. Pokoknya jangan dibikin stres aja deh di rumah. Nah, sebelumnya kalian harus like, subscribe dan nanti kalian komentar ya di bawah ini. Nah, sebelumnya ya Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya. Ya, sebelumnya itu kan materinya materi tentang ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Nah, sekarang materinya materi baru ya. Sekarang itu materi terakhir nih, materi terakhir kita dalam pertemuan terakhir di semester 2. Nah, sedih ya. Nah, materi terakhir ini kalau yang kalian punya buku ini buka aja di halaman 129. Nah, sekarang materi baru dan materi terakhir di semester 2. Ini tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini itu tujuannya yang pertama kalian itu supaya menganalisis makna persatuan dan persatuan bangsa Indonesia dulu nih kayak gimana ya. Terus yang kedua, menganalisis kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini kalian harus tahu dulu nih, apa sih persatuan itu ya? Nah, di sini di slide ini, persatuan adalah perserikatan, ikatan atau gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Jadi, persatuan itu ya yang udah bersatu, misalkan kelompok kalian nih, kelompok atau kayak geng kayak gitu kan ya. Nah, itu persatuan ya, perserikatan, perserikatan geng apa kayak gitu. Genji, Terus ini kesatuan. Kesatuan adalah perihal satu keesaan ataupun sifat tunggal. Jadi ya cuma ada satu gitu, nggak ada dua. Kalian juga nggak mau kan diduakan. Terus, nah jadi persatuan dan kesatuan itu berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak terpecah belah. Jadi ya cuma ada satu gitu kan ya, nggak dua. Di dalam negara itu nggak ada dua, gitu ada satu aja. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia ya tentunya, yang ditempa dalam jangkauan waktu yang lama. Jadi dari dulu juga kan kita berbudaya ya, budaya kita kan itu ya budaya timur, yang artinya kita itu ya sopan santun, ramah-tamah, apalagi ya kadang suka salaman, apa cipika-cipiki. Tapi kalau sekarang itu
jangan dulu gitu kan ya, supaya kita itu ya memutuskan virus dari corona tersebut. Nah, terus unsurnya itu ada unsur-unsurnya nih ya. Yang pertama itu sifat kekeluargaan ya. Jadi kita itu emang keluargaannya emang sangat erat ya, dari Sabang sampai Merauke. Terus yang kedua ya, kita itu mesti gotong royong ya, saling bantu membantu. Kalau ada yang kesulitan itu ya harus dibantu. Tapi jangan juga kalau misalkan kita lagi susah aja ya kita ngedeketin orang tersebut. Kalau lagi nggak susah atau lagi bahagia, kita itu kadang suka lupa ya sama temannya sendiri aja, seperti itu. Nah, jadi kedua unsur tersebut itu ya sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan gitu. Makanya ya budaya kita emang paling top. Nah, ini di sini ada makna pentingnya di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ya. Nah, ini rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Jadi kalian itu merasa ya udah kebersamaan, ya udah ayo kita kalau lagi susah ya susah bareng, kalau lagi bahagia ya bahagia bareng ya, harus tetap ya jangan dipilih-pilih kalau pertemanan itu ya, mau kayak gimana pun budayanya, rasnya, agamanya, ya kita tetap ya harus ada saling melengkapi karena kita itu kesatuan. Ada kan di dalam Pancasila sila ketiga ya, persatuan Indonesia. Nah, terus ini menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan. Nah, jadi kita itu ya toleransi kalau misalkan kita lagi sholat gitu ya, terus ada agama lain juga, ya agama lain harus menghormati dulu. Terus kalau misalkan agama Islam juga harus menghormati agama yang lain kalau misalkan lagi ibadah gitu. Pokoknya ada harmonis, ada rasa ya harmonis kayak gitu, tahu kan ya lah harmonis itu kayak gimana, jadi nggak kecewa kayak gitu, jadi ya harmonis. Terus ini yang ketiga menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan dan sikap tolong menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Jadi menolong antar sesamanya itu harus ditegakkan gitu. Apalagi sekarang ya lagi ada virus ini, bukan di Indonesia aja tapi di seluruh dunia. Jadi ada saling membantu ya, membantu antar sesama. Jadi kalau misalkan kan sekarang lagi apa sih masker ya, masker itu sekarang lagi mahal. Sebenarnya kita juga kan harus ngebantu ya, kalau misalkan kita mau beli masker, jangan masker yang buat orang sakit atau ya buat yang dokter, penjaganya, atau pokoknya garda terdepan aja, jangan. Itu udah kita mah pakai masker yang bahan aja ya, kayak gitu. Nah, manusia itu kan memerlukan hubungan dan bantuan manusia, apalagi saat ini tidak bisa hidup tanpa orang lain ya. Nah, karena kan emang kita itu ya makhluk sosial, jadi kita itu harus perlu bantuan dari orang lain. Manusia selalu hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dalam mengarungi kehidupan tersebut, ya makanya kita itu harus memerlukan persatuan dan kesatuan antar umat manusia. Nah, di sini ada tahap-tahap utama pembinaan persatuan bangsa Indonesia. Nah, yang pertama ini perasaan senasib. Nah, ya yang pertama perasaan senasib. Ya senasib penanggungan, kan sekarang nih ya lagi ada virus corona. Sing atulah ngajedoki imah ulah wangka hayang neang ngeunah-ngeunah gege aya waktuna mun ieu corona geus eueuh di dunya ayeuna mah wayahna ngajedokeun. Nah, jadi kita itu harus ngebantu kalau misalkan ya kita mampu ya, kita bantuin ya seseorang. Kalau misalkan dari perekonomiannya kurang, kita bantuin bahan pokok. Tapi kalau misalkan kita tidak mampu, ya udah cukup di rumah aja, supaya kita juga ngebantu para medis ya, supaya jangan bertambah terus korban dari penyakit corona ini. Kalau kita emang sudah nggak enak badan atau kerasa sesuatu yang nggak enak, ya udah kita di rumah aja gitu, diobatin sendiri dulu. Kalau misalkan 14 hari selanjutnya itu sudah ada tanda-tanda gitu ya,
ya harus cepat lapor aja, takutnya kan nanti menyebar ke keluarganya sendiri. Nah, ini yang kedua, kebangkitan nasional. Nah, kebangkitan nasional itu kalian tahu kan, pada tanggal 20 Mei ya, yang dipelopori itu ya Budi Utomo. Nah, sekarang yang ketiga, Sumpah Pemuda. Kalian tahu kan ya Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu pada tanggal 28 Oktober ya. Jadi ya ini tahap pertamanya pembinaan Persatuan Dayak ini pas awal-awalnya gitu ya. Terus yang terakhir ya pasti aja ya proklamasi ya. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus ya, itu juga kan ya ngebina kita ya supaya bersatu ya, bersatu kita teguh, bercerai kita apa. Nah, selanjutnya ini ada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan ya. Nah, prinsip-prinsip ini ada di halaman 133. Yang pertama itu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, ini juga emang ke dalam 4 pilar ya. Nah, salah satunya ini Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau di sini itu kan prinsipnya itu ya kita harus mengharuskan, kita mengakui bahwa bangsa Indonesia itu merupakan berbagai suku, bahasa, budaya, agama, ya ras gitu. Terus ini yang kedua. Yang kedua itu prinsip nasionalisme ya, nasionalisme Indonesia. Jadi kita itu harus ada rasa nasionalismenya. Kalau salah satunya itu saat kita upacara nih di sekolah, gimana nih rasa nasionalismenya? Jangan kalau ada guru aja dihayu-hayuin ya, baru ke lapangan ya. Kalau nggak ada guru baru aja di kelas terus. Prinsip yang ketiga, kebebasan yang bertanggung jawab. Ya emang kita itu bebas ya berpendapat, mau pendapat apa aja bebas, tapi kita harus tahu berpendapatnya itu merugikan orang lain enggak, kata-katanya sopan santun tidak gitu ya. Emang kalian juga boleh berpendapat, kalau banyak tugas apa, ya udah jangan ngeluh terus. Kalau ngeluh terus ya itu nggak akan selesai. Kalau misalkan ada yang kalian nggak mengerti gitu, ya kalian tolong tanyakan ke gurunya. Kalau misalkan ya gurunya belum ngebales, ya kalian mesti sabar, mungkin jauh pertanyaannya itu ya sama gitu. Tapi kalau sama ibu ya insya Allah sama ibu dijawab, tapi jangan di WA ya, di DM aja. Nah, terus yang terakhir ini prinsip wawasan ya, wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara itu ya, wawasan Nusantara itu ya kita gimana nih, dengan wawasan itu kita harus merasa ya satu, senasib sepenanggungan ya. Kalau misalkan ada yang orang susah ya kita bantu, kita tolong gitu ya. Terus ya yang terakhir prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Ya kayak gimana sih cita-cita reformasi kita ya? Yaitu dengan semangat persatuan Indonesia kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Jangan korupsi terus kalau jadi pemerintah gitu ya. Terus ya kita juga ya harus mengkritik, tapi mengkritiknya ya harus secara sopan santun ya, jangan apa-apa demo ya. Kita mengkritik terus ya, tapi kitanya diem aja, tidak actionnya gitu, diem aja tapi mengkritik ya nggak bakal maju kalau kayak gitu. Nah makanya ya emang ada tujuan kita itu sebenarnya, tujuan negara kita itu sebenarnya ada di pembukaan Undang-Undang Dasar kalau kalian lihat ya. Nah selanjutnya ini negara kesatuan. Ya pasti kalian juga sering dengar ya negara kesatuan. Nah negara kesatuan itu negara yang tidak tersusun daripada beberapa negara, ya seperti halnya dalam negara federasi. Nah federasi ya seperti di negara Amerika. Jadi kan kalau di negara Amerika itu ada beberapa negara di dalam negaranya. Terus yang kedua, negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan. Ya, jadi ya pemerintahannya itu pemerintah
yang ada di pusat, yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam segala lapangan pemerintahannya. Nah, jadi pemerintahan pusat itu yang ada di negara Indonesia itu ya ada di ibu kota, ya, di Jakarta ya. Nah, negara kesatuan sifatnya tunggal. Ya, tunggal itu ya artinya hanya ada satu negara. Tidak ada negara dalam negara ya, seperti tadi yang di Amerika itu ya. Jadi di Indonesia itu ya negaranya cuman ada satu di dalam negara. Nah, terus ya kalian juga udah tahu lah ya, di Undang-Undang Dasar. Di Undang-Undang Dasar ini ada nih di dalam pasal 1 ayat 1 ya, yang berbunyi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bukan berarti negara kita itu republik ya. Negara kita kesatuan, republiknya itu apa? Bentuk pemerintah ya, bentuk pemerintah kita itu republik. Nah, di sini juga ya, dalam prakteknya negara kesatuan sistemnya itu dibedakan menjadi 2 sistem ya. Pemerintahannya itu ya, pemerintahannya itu jadi ada 2 sistem. Yang pertama, sistem sentralisasi. Nah, sentralisasi itu kalian tahu kan, sentralisasi itu sistem pemerintahan yang seluruh persoalannya itu ditanggung oleh pusat. Ya, kalau misalkan kita itu ya, kalau kita ada masalah di negara kita itu pasti ya harus ke pusatnya. Ya, bagaimana nih pusatnya nanti yang mengatur ya urusan pemerintahannya. Jadi setiap daerahnya itu ya cuman hanya melaksanakan saja gitu. Terus yang kedua itu ada sistem desentralisasi. Nah, desentralisasi itu sistem pemerintahan yang memberikan sebagian kekuasaan pemerintah kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Jadi ya gimana daerahnya gitu, daerah tersebut ya, seperti di Kabupaten Karawang pasti punya peraturan sendiri ya. Apalagi kan di Karawang ini peraturannya seperti ada pabrik-pabrik, itu kan beda ya dari peraturan daerahnya. Daerah misalnya Purwakarta, Bekasi, Bandung kayak gitu pasti berbeda ya. Tiap daerah pasti mempunyai peraturannya sendiri, itu disebutnya desentralisasi. Ada pasal-pasal yang mengenai negara kesatuan di Undang-Undang Dasar ya, di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kalian tahu pasti cuman pasal 1 ayat 1 yang berbunyi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, ini yang kedua, pasal 18 ayat 1. Pasal 18 ayat 1 itu yang berbunyi, udah lihat aja ya, soalnya kan kalau Undang-Undang Dasar itu dibacakannya jangan intinya aja atau disingkat seperti itu, harus benar-benar jelas ya. Jadi lihat aja dan baca. Jadi pasal 18 ayat 1 itu negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi setiap daerah itu mempunyai undang-undang ya, peraturannya sendiri, undang-undang, bukan undang-undang dasar ya. Itu jadi setiap daerah itu diakui ya peraturannya. Nah, terus yang ketiga, pasal 18B ayat 2. Nah, di sini pasal 18B ayat 2 itu yang berbunyi negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Jadi hukum adat ini diakui sama negara Indonesia ya, walaupun hukum adatnya itu bukan tertulis ya, seperti di Undang-Undang Dasar ini. Hukum adat itu kan tidak tertulis dari nenek moyangnya gitu ya, turun menurut, tapi tetap aja diakui ya di dalam negara. Nah, sekarang yang keempat, pasal 25 ayat 5. Pasal 25 ayat 5 ini 25A ya, pasal 25A ini yang berbunyi
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi kita juga kan banyak ya pulau-pulau ya dari Sabang sampai Merauke. Nah itu udah diatur dalam undang-undang ya, udah ada batas-batasannya. Misalkan Pulau Natuna itu ya emang pasti yang punyanya itu ya negara Indonesia, bukan negara Cina kemarin itu ya yang bermasalah. Tapi sekarang udah enggak. Nah sekarang pasal terakhir, pasal 37 ayat 5. Pasal 37 ayat 5 ini berbunyi khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi tidak bisa diamandemen. Undang-undang dasar yang dirubah itu bukan semuanya yang dirubah ya, tapi kayak direvisi gitu. Dan pembukaan undang-undang dasar sama bentuk negara kita itu tidak boleh dirubah gitu. Ya emang waktu dulu juga pernah sih bentuk negara kita itu pernah berubah. Jadi bentuk negara kita itu serikat ya waktu dulu, tapi sekarang udah enggak, dan itu hanya berlaku 1 tahun saja. Nah ini yang terakhir, nah ini ada gambar-gambar ya, gambar ini ada 2. Nah ini yang terakhir ada gambar contoh ya, contoh faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah yang pertama ini ya ada gambar faktor pendorongnya ya, faktor pendorong untuk kita bersatu. Nah di dalam gambar ini kan ada Bhinneka Tunggal Ikanya ya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Ya jadi prinsip di sini kan prinsip persatuan dan kesatuan ini kita mengakui bahwa bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang terdiri dari budaya-budaya yang berbeda ya, adat istiadat yang berbeda. Ya coba ini budaya apa aja nih? Ada budaya Sunda ya, ada Bali, ada Jawa. Ya sebenarnya ini masih banyak lagi. Nah ini faktor pendorongnya. Jadi kita itu ya bersatu karena kita itu berbeda-beda ya, berbeda-beda dari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah terus ini faktor penghambatnya ya. Faktor penghambat ini yang bisa berpecah belah ya. Nah di sini ada tawuran pelajar. Nah 貴様の拳などかほどにも効かんわい。お前はもう死んでいる。何？そうは匠できぜぶ。 Tawuran pelajar ini ya, contohnya ini merupakan bentuk dari hilangnya kesadaran pelajar akan kecintaannya kepada sesama. Jadi ini juga kan melanggar Pancasila sila ke-3 ya. Mungkin ya emang tawuran pelajar itu ada sebabnya kenapa. Tapi kan kita juga harusnya kalau misalkan memecahkan persoalan itu ya harus ada di sila ke-4 ya. Jadi dimusyawarahkan mau kayak gimana nih gitu ya. Jangan tawuran aja ya sampai menghilangkan nyawa orang lain. Itu kan jadi penghambat ya, penghambat persatuan dan kesatuan kita ya yang ada di Indonesia. Nah sekarang coba ya kalian berikan contoh yang lain lagi ya selain yang 2 ini nih. Faktor pendorong dan faktor penghambat satu-satu aja ya. Nah jadi kalian tulis di komentar kalian, komentar di sini ya, komentar di sini kasih contoh faktor pendorong dan penghambat. Nah apa aja nih, satu-satu aja, tapi kalian jangan sama temennya juga ya. Jadi kalian harus lihat dulu nih yang sebelumnya itu apa nih. Nah setelah itu kalian ya diketik terus nanti sama ibu bakalan dinilai. Nah kalau udah dinilai nanti kalau kalian ingin tahu kalian udah dinilai apa belum, berarti nanti sama ibu bakalan di komentar ya. Kalau dibales komentarnya berarti itu sudah dinilai. Tapi kalian juga jangan lupa nama kalian dan kelas kalian ya. Jadi sekali lagi tugasnya adalah kalian mencari contoh faktor pendorong dan faktor penghambat. Yang tadi ibu udah jelasin tuh ya. Tadi kan ibu udah ngejelasin contoh pendorongnya itu berarti Bhinneka Tunggal Ika yang gambar budaya ya, budaya atau adat istiadat kita yang berbeda-beda.
Nah, itu pendorongnya. Nah, terus ini ada penghambatnya. Penghambatnya itu ya tawuran, itu sebagai penghambat persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang kalian berikan komentar kalian ya, contohnya kayak gimana. Oke, pokoknya Ibu tunggu ya tugasnya di komentar. Kalau misalkan kalian tidak mengumpulkan tugas di komentar, berarti itu bakalan tidak ada daftar kehadirannya. Berarti sama Ibu dianggapnya tidak hadir kalau misalkan kalian tidak komentar. Apalagi kalian kalau misalkan like ya, jangan sampai kayak gini. Terus subscribe juga ya, jangan lupa. Ya, sampai di sini aja ya pembelajaran jarak jauhnya. Pokoknya kalian tetap jaga kesehatan, pola makannya juga dijaga ya, apalagi pola tidurnya. Jangan siang jadi malam, malam jadi siang ya. Pokoknya semangat terus. Sampai jumpa, sampai ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau nonton video ini ya. Kalau mau nonton video lain di sini. Kalau mau subscribe, klik ini ya.